Pertama-tama, di sini saya menggunakan aplikasi KineMaster untuk mengedit video ini. Untuk selanjutnya, saya akan memilih background untuk video yang akan saya buat. Setelah itu, saya memilih media-media yang bisa saya gunakan untuk menjadi hiasan pada video yang akan saya buat ini. Di sini saya ingin menggerakkan awan ini dengan cara mengetik kunci. Setelah itu menggerakkan awan tersebut dan lalu akan saya simpan, dan inilah hasilnya. Di sini saya ingin membuat dua awan, sehingga awan itu akan lebih terlihat hidup apabila ada dua awan yang bergerak di bagian atasnya. Cara menggerakkannya pun masih sama seperti yang tadi. Setelah itu, saya ingin menambahkan media berupa hiasan bunga-bunga yang ada di bagian bawahnya. Saya menambahkan animasi masuk agar bunga tersebut dapat bergerak pada awalnya. Setelah itu, saya ingin menambahkan media berbentuk persegi panjang untuk memberikan hiasan pada awalan ini. Di sini saya juga memberikan awalan masuk agar di setiap persegi panjangnya memiliki gerakan tersendiri. Di sini saya menduplikat persegi panjang agar jumlahnya banyak dan nanti akan mendapatkan hasil yang berbagai macam jumlahnya. Di setiap persegi panjangnya saya berikan animasi masuk.
Setelah itu saya menambahkan teks untuk membuat judul pada video kali ini. Pada bagian awan, saya pindahkan ke depan agar awannya tetap terlihat saat bergerak. Di sini saya akan menambahkan background baru untuk slide selanjutnya. Di sini saya akan menambahkan teks untuk judul materi yang ingin saya buat. Setelah itu, saya akan mengatur bentuk tulisan yang ingin saya gunakan. Di sini, saya juga akan memilih media-media atau gambar-gambar yang bisa saya gunakan untuk menambah hiasan pada slide yang di sini, dan saya juga akan menambahkan gambar pengantin animasi untuk membuat video ini. Setelah itu, saya menambahkan teks untuk materinya dan memilih bentuk tulisan yang ingin saya gunakan. Setelah saya memilih background, saya memilih media untuk hiasannya dan menambahkan tulisan seperti slide sebelumnya. Ini masih sama, saya awalnya memilih background, lalu memilih hiasan, dan menuliskan materi yang ingin saya tuliskan di slide ini.
di sini saya menambahkan background yang baru lagi untuk slide selanjutnya dan masih sama caranya seperti slide-slide sebelumnya. Ini saya ingin menambahkan tulisan untuk sebagai judul. Setelah itu saya akan menambahkan sebuah contoh video ijab qabul. Di sini seperti biasa saya memilih bentuk tulisan yang ingin saya gunakan. Ini dia video yang akan saya tambahkan sebagai contoh video ijab dan qabul. Ini saya akan menambahkan video, yaitu video saat saya menjelaskan. Yang pertama saya letakkan dulu videonya di tempat yang sudah tersedia. Setelah itu saya memotong bagian video yang tidak digunakan. Lalu saya memilih kunci chroma, mengaktifkannya dan mengatur pencahayaan agar background saya tidak terlihat. Nah, di sini alangkah baiknya menggunakan background green screen atau background hijau agar backgroundnya saat kita menggunakan aplikasi ini bisa hilang warnanya. Di sini saya juga menambahkan animasi masuk agar gambar saya terlihat lebih natural. Jadi anak-anak, pengertian dari pernikahan seperti yang ada di sebelah kiri atas saya ini, yaitu pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan untuk membangun satu rumah tangga dan untuk mendapatkan sebuah keturunan yang dilaksanakan menurut ketentuan syariat Islam. Rukun pernikahan
calon istri. Nah, untuk syarat-syaratnya seperti yang ada di sebelah kanan saya ini. Jadi untuk calon suami yang pertama harus beragama Islam, jelas ia laki-laki, tidak sedang berikhram haji atau umroh, tidak dipaksa, bukan mahram calon istri. Nah, sedangkan syarat dari calon istri yaitu yang pertama beragama Islam, jelas ia perempuan, tidak sedang berikhram haji atau umroh, bukan mahram calon suami, tidak dipaksa, dan yang terakhir tidak sedang dalam menjalankan masa idah. Rukun pernikahan yang ketiga yaitu wali. Nah, untuk syarat-syaratnya seperti yang ada di atas saya ini. Jadi yang pertama harus beragama Islam, sudah balik, berakal, adil, tidak sedang berikhram haji maupun umroh. Rukun pernikahan yang keempat yaitu saksi. Untuk syarat-syaratnya seperti yang ada di atas saya. Jadi syarat-syaratnya itu yang pertama, saksi dalam pernikahan itu disyaratkan 2 orang laki-laki balik atau 1 laki-laki dan 2 orang perempuan. Rukun pernikahan yang kelima yaitu ijab dan qabul. Nah, untuk pengertiannya ada yang di atas saya ini. Jadi, ijab adalah perkataan wali dari pihak perempuan atau wakilnya sebagai penyerahan kepada pihak pengantin laki-laki, dan qabul adalah jawaban penerimaan dari pengantin laki-laki. Ya saudara Dilan Mainaki bin Nana Triana, saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan putri kandung saya Tine Ridawati dengan mas kawin uang 22 juta rupiah dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Tine Ridawati binti Haji Jajat dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Dan yang terakhir, hikmah pernikahan dalam Islam. Yang pertama, membangun rumah tangga Islami. Yang kedua, menjadikan hidup lebih tenang dan tentram. Yang ketiga, dijauhkan dari perbuatan maksiat. Yang keempat, memotivasi semangat dalam beribadah. Dan yang terakhir, melahirkan keturunan atau generasi yang baik. Sekian dari Ibu. Bagaimana anak-anak? Masih ada yang ditanyakan?